dan PDSA. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Halo. Sudah kelihatan. Sudah, Udah, dokter. Bu. Udah kelihatan, Bu. Kelihatan, Dok. Kelihatan, dok. Kelihatan, Dok. Analisa nilai kritis yang kita ngangkat hanya laboratorium, tapi sebenarnya kalau disepakati ada beberapa instalasi yang bisa diambil sebagai contoh nilai kritis, tapi lebih mudah kita mengambil contoh dari laboratorium. Nilai kritis di laboratorium yaitu hasil pemeriksaan di luar rentang normal yang menunjukkan gangguan fungsi tubuh harus dilakukan, penanganan segera karena ancam jiwa. Hasil labor abnormal ini merupakan harus dilapor ke DPJP karena keselamatan pasien ya. Nah, kalau kita lihat akreditasi kemarin, di instrumen surveillance seri 1.1, elemen penilaian AP, asesmen pasien 5.3.2, pertama tentang harus ada regulasi yang kolaboratif. Jadi dia adalah kerjasama dengan DPJP dari apakah itu penyakit dalam, kemudian laboratorium atau ada gabungan bedah di dalamnya. Jadi regulasinya kolaborasi, kerjasama tentang hasil lab kritis, kemudian pelaporannya oleh siapa yang melapor, dan hasilnya ke siapa, dan tindak lanjutnya seperti apa. Hasil laboratorium ini dicatat di rekam medik ya. Kemudian bukti tindak lanjut pelaporan hasil lab kritis ini secara kolaborasi karena harus ada siapa yang tadi ya melapor, siapa yang menerima. Kemudian bukti pelaksanaan evaluasi tindak lanjut dimodifikasi sesuai kebutuhan. Tentunya kalau hasil laboratorium sudah ada, analis dari laboratorium akan melapor dulu kan ke dokter spesialis patologi klinik ya. Nanti tergantung kebijakan rumah sakit, siapa yang melapor ke DPJP, apakah ada dokter spesialis patologi kliniknya, atau dokter jaga ruangan, atau perawatnya ya, itu tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit. Kemudian penentuan nilai kritis laboratorium ditentukan oleh lab berdasarkan kesepakatan atau diskusi bersama para klinisi, berdasarkan referensi literatur, atau melalui jurnal atau konsensus, sehingga dibuatlah suatu pelaporan. Dan di situ ada materinya tentang apa, undangannya apa ya. Kemudian akan tertuang dalam standar prosedur operasional. Contohnya glukosa ya. Ini menurut Gensen and Torme tahun 2011. Prosedur pelaporan nilai kritis ini dipastikan tidak ada kesalahan pada saat sebelum dianalisa di laboratorium dikomputerisasi dan pada saat analisa. Dan laporannya ke DPJP lab dulu atau spesialis patologi kliniknya, kemudian pelaporan ke DPJP-nya apakah melalui telepon atau WA. Nilai kritis ini harus dilaporkan segera mungkin, maksimal 15 sampai 30 menit. Ini tergantung kebijakan bersama juga ya. Dan didokumentasikan dalam buku yang berisi tanggal, identitas pasien, rekam medik, nomor rekam mediknya, hasil nilai kritisnya berapa. Kemudian waktu keluar hasil, waktu pelaporan, nama pelapor, nama penerima laporan, dan paraf siapa yang akan melapor ya, siapa yang membuat laboratoriumnya. Kemudian didokumentasikan di rekam medik, ada stempel nilai kritis yang berisi hasilnya ya, para penerima laporan dan pemberi laporan ini dalam SKP sasaran keselamatan pasien standar 2. Kemudian di sini berhubungan dengan komunikasi yang efektif. Karena nanti siapa yang melaporkan, siapa yang menerima ya. Sesuai dengan buku instrumen SNARS, maksud dan tujuan yaitu komunikasi efektif bila tepat waktu, akurat, lengkap, tidak mendua, dan diterima oleh penerima info yang bertujuan supaya akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.
Nah, ini contoh pemeriksaan diagnostik kritis ya. Jadi berbeda dari setiap rumah sakit. Ada untuk pemeriksaan lab kayak tadi, ada radiologi, ada kedokteran nuklir, ada USG, MRI, diagnostik jantung, dan lain-lain. Ini contoh nilai kritis yang ada di laboratorium. Kalau kita lihat, ini ada beberapa bulan. Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan, Dok. Kelihatan, Bu. Ya. Jadi ini dari Januari sampai Juli ya. Kalau kita lihat yang warna merah ini standar. Harus 30 menit. Namun masih dicapai 60 sampai 80 menit. Jadi masih jauh, sehingga harus dilakukan PDSA ya, plan, do, study, dan analisa. Jadi kenapa dilakukan PDSA? Karena belum mencapai target yang garis merah ini. Sehingga harus dievaluasi berdasarkan target yang diinginkan. Jadi 100% kalau sudah mencapai 30 menit. Nah ini kan belum ya. Tapi ini bukan menit, bukan persentase diambil. Jadi menitnya yang dicapai. Perencanaannya apa? Menurunkan waktu lapor hasil tes kritis laboratorium. Kemudian dunya yang dilakukan apa? Jadi harus sosialisasi dan dimotivasi ke petugas bagaimana pentingnya mempercepat waktu tunggu melaporkan hasil tes kritis laboratoriumnya. Studinya apa? Yaitu belum sepenuhnya petugas patuh dalam mempercepat waktu lapor hasil tes ya, karena masih mencapai 60 sampai 72 menit. Nah, apa actionnya? Actionnya yaitu harus dimonitoring setiap bulan sampai dia mendekati angka 30 menit ya. Itu PDSA. Jadi di sini PDSA hanya sepintas aja, waktu lapor hasil tes kritis dilakukan PDSA karena targetnya standarnya kan 30 menit. Pencapaiannya dari Januari sampai Juli ini ya. Januari sampai Juli ini belum capai 30 menit ya. Masih 60 72, kemudian terakhir Juli 67 menit. Jadi perencanaannya itu menurunkan waktu lapor hasil tes kritis, dunya sosialisasi. Jadi dilakukan penjelasan-penjelasan pada petugas-petugas yang pada saat menemukan hasil tes kritis. Kemudian apa yang harus dilakukan? Tadi ya sosialisasi untuk mempercepat waktu lapor. Kemudian studinya apa? Petugas yang belum patuh harus mempercepat waktu lapor. Namanya studi karena harus mencapai target 30 menit. Sedangkan pencapaian baru sampai 67 ya. Actionnya atau tindakannya apa? Dimonitoring tiap bulan. Tiap hari sih sebenarnya, tapi nanti dilaporkan dalam sebulan ya. Dan sosialisasi secara berkesinambungan. Nah ini contoh PDSA Rumah Sakit Sentari Sempit Batam. Toolsnya evaluasi kepuasan pasien. Jadi yang mau dicari kepuasan pasiennya. Langkah-langkahnya dia melakukan penyebaran kuesioner. Nah PDSA itu ada cycle. Kenapa? Kayak tadi ada standar yang harus dicapai ya. Siklus pertama berarti kalau belum mencapai standar 30 menit diulang lagi untuk siklus kedua ya. Jadi perencanaannya saya berencana karena toolsnya evaluasi kepuasan pasien, maka saya berencana mengetahui kepuasan pasien di luar rawat inap. Bagaimana caranya? Pasien diminta mengisi dan mengembalikan kuesioner ya. Dan sehingga saya berharap dalam 1 minggu ada 30 pasien yang melengkapi kuesioner. Kalau yang ini dalam sebulan semoga waktu lapornya mencapai 30 menit. Tapi dari Januari sampai Juli belum pernah tercapai ya. Masih sekitar 60 menit. Masih jauh. Tapi di sini tidak dibilang cycle ya. Tidak ada cycle-nya. Kalau yang di laporan indikator mutu. Kalau berdiri sendiri, PDSA-nya itu PMKP ya, standar 11 tentang perbaikan mutu berkesinambungan.
Nah, tindakannya apa? Tindakannya melakukan survei pada saat pasien pulang, yaitu perawat ruangan yang sedang bertugas meminta pasien mengisi kuesioner dan meletakkan di meja sebelah tempat tidur pasien. Jadi perawatnya datang ke ruangan pasien yang sudah mau pulang, meletakkan kuesioner itu di tempat tidurnya ya, dan menyatakan, Bu, tolong diisi sebelum Ibu pulang. Dan ini dilakukan monitoring selama 1 minggu. Dunia, cycle pertamanya, apa yang Anda amati? Tadi ya, pasien sering melakukan banyak kegiatan pada waktu mau pulang. Contohnya pembayaran, membuat perjanjian, dan tidak bisa melakukan tugas lain. Sehingga daerah pasien pulang biasanya sangat sibuk. Dan perawat yang sedang bertugas, walaupun dia sudah ingatkan pasien, tapi apakah mereka bersedia mengisi? Nah, itu tergantung prioritas dari pasiennya. Studi apa yang dipelajari, apakah sesuai dengan pengukuran tujuan tadi ya? Apakah dalam seminggu bisa terdapat 30 pasien yang mengembalikan kuesioner? Ternyata hanya 10 kuesioner yang kembali dalam 1 minggu. Artinya dari 30 hanya 10 tidak berhasil ya, tidak ada presentasi dia, tidak berhasil namanya. Sehingga tindakannya apa? Apa yang Anda dapat simpulkan dari kasus ini? Pasien tidak ingin mengisi kuesioner pada saat pasien pulang, jadi harus ada cara lain agar pasien mau mengisi kuesioner. Sehingga kami meminta untuk mengisi kuesioner saat mereka tiba di rumah, sekaligus memberikan amplop berperangko, supaya pasiennya mengirimkan kembali ke rumah sakit setelah tiba di rumah ya. Maka disebut lagi cycle kedua diulangi. Toolsnya tetap sama, evaluasi kepuasan pasien dengan stepnya penyebaran kuesioner ya. Apa yang direncanakan seperti tadi, saya berencana mengetahui kepuasan pasien di ruang rawat inap, dan pasien diminta mengisi dan mengembalikan kuesioner, sehingga saya berharap dalam 1 minggu ada 30 pasien yang melengkapi kuesioner. Nah, dulunya tindakannya apa? Kuesioner diletakkan di nurse station, perawat ruangan sedang bertugas memberi kuesioner dan amplop. Jadi sekarang sudah ditambah amplop kepada pasiennya pada saat mau pulang ya, dengan diberi penjelasan bahwa diisi kembalikan melalui pos. Dan ini dicoba selama 2 minggu. Karena kan minggu pertama hanya 10 kan, jadi minggu kedua sekarang berapa? Jadi saya berharap dalam 2 minggu ini 30 pasien melengkapi kuesioner. Jadi 2 minggu sekarang ya. Masuk siklus kedua, tindakannya kita melakukan survei pada saat pasien pulang, apa yang Anda amati? Jadi biasa pasien sibuk dan hasilnya setelah 2 minggu masih sama. Baru 10 kuesioner juga yang balik dalam 2 minggu, berarti masih tidak berhasil ya. Tindakannya langkahnya apa? Jadi kesimpulan dari kasus tadi, pasien tidak ingin mengisi kuesioner ya, sehingga harus ada cara yang lain lagi. Bagaimana mengajak pasien ini mau mengisi kuesioner tadi dengan memberikan amplop dan memberikan kuesioner kosong nanti dan amplopnya berperangko supaya dikembalikan. Sayangnya dalam 2 minggu kemarin hanya 10 yang balik, tapi masih ada yang balik. Sehingga dilakukan lagi tools yang cycle ketiga untuk mengevaluasi kepuasan pasien ya. Dalam 3 minggu diharapkan ada 30 pasien yang melengkapi kuesioner. Sama kayak tadi, jadi dalam 1 minggu ada 30 pasien yang melengkapi kuesioner. Dan ini cycle ketiga sepertinya berhasil. Ya, cycle ketiga berhasil karena yang kembali 28 kuesioner dalam 3 minggu. Ini berarti prosesnya berhasil ya. Jadi tidak usah dilanjutkan lagi karena sudah mencapai target walaupun 99%. Ini jadi dengan mengingatkan oleh perawat pada saat pasien mau pulang, tolong diisi sampai mungkin dia pusing dengernya, diulang-ulang, dan akhirnya benar dikembalikannya dalam 3 minggu. Kalau sudah mencapai target berarti proses berhasil. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya?
Halo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu, kalau misalnya permasalahan tadi kepuasan pelanggan dalam 1 hari, berarti kita tidak perlu melakukan cycle ya, Bu ya? Sampai Oh betul-betul iya, tercapai jumlah kuesionernya. siklus itu untuk mencapai target. Iya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bu mau tanya, silakan. kan tadi beberapa siklus tadi kan udah sampai 3 kali siklus ya, siklus apa Iya. untuk dunia itu. Kalau misalnya kan tadi dari siklus yang pertama sampai siklus yang ketiga, apa kegiatannya sama ya Bu ya, hanya menanyakan tentang Sama. pengisian kuesioner gitu kan. Iya. Itu bisa berubah nggak Bu kira-kira kegiatan dari siklus sekarang, siklus 1 kan nggak berhasil nih. Siklus 2 kita pakai cara lain yang mungkin bisa lebih cepat gitu, bisa Bu? Bisa. Oh bisa aja ya. Kalau pakai Google Form juga, asal dia mau. Yang Ya, penting kan karena tujuannya balik kuesionernya ya. artinya kuesionernya bisa balik. Makasih Iya. Bu. Targetnya itu. Ada lagi? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Dok mau tanya, itu ada targetnya nggak dok untuk siklus yang sampai berapa kali sampai berhasil kuesioner itu kembali? Iya. Oh enggak. Target yang dicari jumlahnya, jumlah kuesionernya. Atau kalau yang model lain itu waktunya dalam sebulan untuk mencapai standar 30 menit. Kalau belum diulang lagi. Tapi kalau di indikator mutu sampai berapa kali tidak ada cycle. Oh ya baik dok. Oh enggak ada. Ya. Baik dok, terima kasih. Tergantung bagaimana cara kita mencapai target atau standar ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada satu lagi saya contohin. Ini kebaca nggak? Baca Bu. Baca dok. Oke ya. Ya, Bu. Ini soalnya saya nggak. Ini PDSA redesign iOS Code Blue. Mohon maaf, di mute dong. Yang jadi ini judulnya Plan Do Study Action tentang redesign sistem EWS Code Blue. Ini di rumah sakit saya. Latar belakang, terlalu gede berarti. Tingginya angka kematian pasien lebih dari 48 jam, serta belum optimalnya sistem kedaruratan Kode Blue. Angka kematian lebih dari 48 jam tahun 2019, jadi harus ada pendahuluan. Bulan Januari sampai Desember, 2 sampai 4. Ini kan ada target ya, harusnya di bawah 2. Sehingga siklus pertama ini mulainya Januari kemarin. Ini tujuannya untuk meningkatkan mutu, perbaikan berkelanjutan ya, PMKP 11. Ini redesign EWS. Jadi EWS kita sudah jalan, early warning system, dengan sistem kode blue. Jadi setiap ada tanda-tanda perburukan, akan dipanggil petugas EWS kita dengan membawa emergency kit. Siklus pertama hanya seminggu ini. Saya berencana untuk merubah prosedur kode blue ke EWS. Saya berharap dalam 1 minggu ada 15 pasien sudah dilakukan EWS. Langkah-langkahnya seperti apa? Sosialisasi dulu perawat ruangan, cara penilaian atau pengisian redesign EWS kode blue, dan melakukan atau mengamati pasien yang mengalami kegawat darurat klinis dengan redesign EWS-nya dan kode blue yang skornya lebih dari 6 sampai 7 atau adanya satu parameter kriteria kode blue sign atau risiko tinggi. Nah, awalnya ini nanti dipanggil pada saat skor 8. Ternyata terlambat sehingga dimundurin menjadi 6 sampai 7 skor atau ada satu kriteria risiko tinggi ya, kode blue-nya. Kemudian perawat ruangan melakukan observasi dan monitoring kondisi kegawat darurat klinis pasien sesuai prosedur skor dari EWS
yang telah disepakati. Bila pasien menunjukkan adanya blue sign skor EWS lebih dari 7 atau ada satu parameter, maka dicatat dan memanggil aktivasi kode blue. Jadi datang nanti orang petugas kode blue-nya ya, 2 atau 3 orang. Nah, kemudian dia berubah nama menjadi tim medical emergency tim MRC, tim medical rescue center. Jadi mereka itu harus datang kurang dari 10 menit dan dilakukan asesmen ulang apabila ada kegawat darurat klinis dan dicatat di buku pelaporan TMRC dan kode blue. Tim ini jadi tim ini melakukan asesmen ulang kondisi pasien jika ada kegawatan darurat klinis, kemudian melapor ke dokter jaga serta mengkonsultasikan ke DPJP terkait. Apa yang dilakukan? Semua ini karena baru siklus pertama, belum semua ruangan melakukan penilaian EWS. Hanya 6 pasien yang dilakukan EWS. Kan target kita tadi berapa? 15 kan? Terdapat ruangan tidak melaporkan pasien observasi dan aktivasi kode blue hanya 6 pasien yang dilakukan. Berarti belum cukup ya. Jadi artinya ada 6 kali tim MRC datang, kurang dari 10 menit melakukan assessment, kemudian form EWS-nya masih menggunakan yang lama dan di beberapa ruangan sudah habis malah. Studinya apa yang kita pelajari? Apakah sesuai target pencapaian? Belum semua ruangan memahami penilaian EWS dan SPU-nya. Dan SK tim MRC juga belum ada dan belum ada tenaga purna waktu dan form EWS-nya masih yang lama dan di beberapa ruangan sudah habis. Jadi koordinasi belum bagus ya, masih banyak kekurangan. Tindakannya apa? Jadi kesimpulan dari siklus pertama tadi, sebagian ruangan belum memahami sehingga kita harus melakukan sosialisasi kembali cara penilaian EWS dan SPU baru dan membuat tim yang purna waktu. Dan posko kode blue itu harus ada di salah satu ruangan ya, disiapkan. Dan mengusulkan dan memantau cetakan untuk form EWS yang baru ya. Itu kalau Anda lihat warna merah biru, hijau. Saya lupa bawa. Masuk siklus kedua karena belum mencapai ya, hanya 6 yang pasien yang dilakukan EWS dan pemanggilan dari perawat ruangan yang memanggil tim MRC hanya 6 pasien. Jadi dilanjutkan dengan siklus kedua sama kayak tadi, dalam 1 minggu harus ada 15 pasien. Langkah-langkahnya mengusulkan secepatnya pembentukan tim MRC yang purna waktu, melakukan pemantauan pengisian EWS dan kode blue di perawat ruangan. Perawat ruangan melakukan observasi dan monitoring kondisi kegawat daruratan klinis sesuai prosedur EWS. Yang terakhir tentu ruangan melakukan aktivasi tim MRC. Tim MRC datang harus kurang dari 10 menit, kemudian melaporkan ke dokter jaga. Kemudian itu tadi masih perencanaan dan langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan ya. Nah, dulunya semua ruangan ternyata sudah melakukan EWS dan dicatat di CPPT. Ruangan melakukan aktivasi dengan pemanggilan tim MRC dan timnya datang kurang 10 menit. Form EWS-nya masih menggunakan yang lama. Studinya apa yang Anda pelajari? Ternyata perawat ruangan sudah memahami dan melakukan penilaian. SK tim juga sudah keluar dengan respon time kurang 10 menit sudah tercapai dan sudah ada perbaikan dalam sistem EWS kode blue. Dan form EWS ternyata sudah ada yang baru. Tindakannya apa yang dapat Anda simpulkan? Jadi ruangan sudah paham sistem yang akan dilakukan, maka dilakukanlah pemantauan penilaian EWS ya. Dan aktivasi kode blue, membuat posko kode blue, mengusulkan pemantauan cetak baru tentang EWS ya. Yang dari skor 8 menjadi 6 untuk pemanggilan, 6 atau 7 atau 1 parameter. Masuk siklus ketiga. Dalam perencanaan,
diharapkan, jadi minggu ketiga ya, harus ada 15. Tadi juga belum capai. Jadi perencanaannya masih sama, dan tentunya diharapkan 15 perawat memanggil tim emergency sebenarnya ya, intinya ke situ. Nah, siklus ketiga ternyata sudah datang ini, sudah lengkap. Oh, ternyata ini belum selesai ya, jadi dia masih berlanjut. Maaf, ada yang mau bertanya, silakan. Halo. Selamat sore, dokter. Dokter izin bertanya. Ya. Dokter, saya ingin sedikit lebih mempertegas dari plan do study sama analisa atau action ini. Jadi kalau do itu apa yang sudah kita lakukan di lapangan ya dokter ya? Iya, sebenarnya begitu. Sedangkan kalau study itu jadi sebenarnya adalah efek dari do itunya ya dokter? Iya, iya betul. Sedangkan action itu berarti yang bagaimana dokter? Kesimpulan. Oh ya, kesimpulan ya. Baik. Baik dokter, deh itu aja, makasih dokter. Kesimpulan yang dilakukan. Iya. Oke. Masih ada lagi? Kalau tidak kita mau break dulu. Halo. Ada lagi yang mau diskusi? Ya. Kita break sampai jam 7. Baru nanti dilanjutkan diskusi atau langsung tugas kelompok dulu. Presentasi tugas kelompok ya. Gimana? Ada lagi yang mau diskusi? Ini kan udah mau masih 15 menit lagi sih. Silakan. Ya. Untuk tingkatan keberhasilan pencapaian target itu apakah harus lebih dari 90% atau ada dari sekitar 90% atau bagaimana? Maaf, boleh lebih dekat di mic, di lampunya supaya suaranya keras. Untuk yang keberhasilan targetnya, Dok. Maaf, kedengeran ya, Dok? Iya, iya. Ya, untuk keberhasilan itu, indikator keberhasilannya apakah harus lebih dari 90% atau kita menentukan sendiri harus targetnya bagaimana? Ini PDSA? Iya, dokter. Iya. Iya, kalau PDSA kita yang menentukan target atau sesuai dengan standar yang kita inginkan. Jadi bukan standar-standar kita, standar nasional atau kalau susah standar penilaian minimal. Kalau kita mau kasih target lebih mendekati, tidak apa-apa, tapi tidak boleh terlalu jauh. Malah nanti tidak bisa mencapai 100%. Kan maksudnya gini, kayak tadi laboratorium nilai kritis harus 30 menit. Kalau kita SPM-nya 30 menit, kita targetnya 60 menit kan tidak akan mencapai 100% itu. Tapi kalau dia nanti turun secara pelan-pelan akhirnya mendekati 30, itu 100% target. Atau target apa ya? Kepuasan pasien 100%, harusnya kan 95% ya SPM-nya. Kalau kita belum mencapai 95%, baru 85%, berarti masih ada selisih. Diharapkan targetnya bisa tercapai. Karena dalam indikator mutu, kalau belum mencapai target itu diulang dalam setahun. Kalau sudah mencapai target 100% dalam setahun, tahun depannya bisa diganti dengan indikator mutu yang lain. Itu kalau pendekatan dari indikator mutu. Kalau
ada PDCA. PDCA itu tidak memberikan batas waktu, tapi plan, do, check. Ceknya itu apakah kita punya target 1 tahun, 2 tahun, terserah. Tapi tidak diamati secara berkesinambungan. Hanya meletakkan perencanaan kita seperti ini dan langkah-langkah apa yang harus ditaati. Itu kalau PDCA. Dan PDCA kan bisa setiap bulan kita sampaikan. Kalau cek di situ, artinya kalau ada kendala, apa yang kita mau, upaya-upaya apa yang kita mau laksanakan. Contohnya gini, pendekatan ke instalasi atau unit yang terkait. Itu cek. Jadi kendala apa yang kita temukan itu kita harus tindak lanjuti. Sesudah kendala itu kita temukan, langkah berikutnya mau diapakan gitu. Tapi dia tidak mengejar target tahun depan harus umpamanya perencanaan kita membangun merevisi instalasi gawat darurat karena ruangnya kecil. Itu bukan PDSA, hanya PDCA aja. Jadi nanti kapan mau selesai terserah kemampuan dana. Tapi kalau untuk peningkatan mutu perbaikan secara berkesinambungan, nah itu digunakan PDSA. Tolong dibaca lagi standar 11 apa 12 FMKP itu. Baik dokter, terima kasih. Halo, masih ada lagi? Kalau enggak kita break dulu. Nanti kita bahas berikut ya. Baik dok, Pak Edi? dok. Baik dok. Pak Edi, Ya, mau dok. bertanya? Tidak, dok. Tidak. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebentar kita sambung lagi ya. Jam 7 kita ketemu lagi. Selamat Baik, sore. dokter. Selamat sore dok. Ya dokter, terima Ya, kasih. terima kasih, dok. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu. Salam, Bu. Waalaikumsalam dokter. Yang maju awal Kelompok 7, Bu. Ya Pak. Kelompok 7. presentasi kelompok siapa yang maju? Kelompok 7, 8, sama 5, Bu. Kelompok siapa, Pak? Kelompok saya 7, Bu. Kelompok 7, dokter. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Grace. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 7, pada malam hari ini akan mempresentasikan permasalahan dari sebuah rumah sakit dan usulan serta perbaikan di instalasi rawat jalan rumah sakit yang kita beri nama Rumah Sakit X. Adapun kami kelompok 7 terdiri dari Dr. Dodi Rosa Azamta, Dr. Gigi Anissa Nur Fauzia, Dr. Latifah, dan saya Rini Argiani. Slide. Data yang kami dapat dari rumah sakit yang kita sebut. Ya, dokter? Silakan. Ya, data yang kami dapat dari rumah sakit yang kita sebut Rumah Sakit X, di mana Rumah Sakit X ini membuka 19 pelayanan rawat jalan. Mbak Rini, boleh Mbak Rini? Ini. Ya. Kurang keras ya? Ini. Ya. Bisnis proses ya. Ya, ini bisnis. Mbak. Ya.
Eh, Rumah Sakit X itu membuka 19 pelayanan rawat jalan, di mana rumah sakit tersebut membuka pelayanan rawat jalannya dari Senin sampai Sabtu. Itu dari Senin sampai Sabtu, di mana dia membuka pelayanan rawat jalannya dari pagi sampai sore hari. Di mana pada pagi hari rawat jalannya dibuka pada pukul 10 hingga pukul 1. Sedangkan pada sore hari rawat jalannya dibuka pada pukul 5 sampai 9 malam. Sedangkan untuk pendaftarannya, untuk pasien rawat jalan dibuka pendaftarannya pada jam 7 pagi untuk pagi hari, sedangkan untuk sore hari pendaftarannya dibuka pada pukul 1:30 sore. Dari data yang kami dapat dari Rumah Sakit X, itu ada kunjungan rawat jalan di mana pada tahun 2018 sekitar 61.418 dan kunjungan rata-ratanya sekitar 232 orang. Pada tahun 2019 didapatkan kunjungan rawat jalan 67.457 dengan rata-rata 255 orang per hari. Dan pada tahun 2020 didapati kunjungan rawat jalan sekitar 54.091, di mana kunjungan rata-rata perharinya sekitar 204 orang. Slide. Di sini dari gambarannya dapat kita lihat bahwa gambaran instalasi rawat jalan Rumah Sakit X, di sini dari gambarannya bisa kita lihat terjadi penumpukan antrian di depan loket pendaftaran, di mana terutama terjadi pada saat jam-jam padat, di mana waktu tunggu pasien itu sekitar 60 menit dari pendaftaran sampai mendapatkan nomor antrian untuk ke poli rawat jalan masing-masing. Selanjutnya kita akan melihat alur atau flow card pasien pada saat mereka datang hingga keluar, dan flow card ini akan disampaikan oleh rekan kami, Dr. Yiji. Baik, Dr. Yiji, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dokter ini. Di sini saya akan membacakan flow chart pasien umum dulu. Jadi saat mulai itu kan dia ngambil nomor antrian. Setelah itu dia menunggu nomornya itu dipanggil. Nah, apabila nomornya sudah dipanggil oleh petugas, apabila dia pasien lama, dia bisa langsung melakukan pendaftaran ke klinik tujuan dan nomor tracernya. Tapi kalau dia pasien baru, dia harus menginput data pasien baru dulu. Setelah itu, dia baru bisa melakukan pendaftaran ke klinik tujuan dan nomor tracernya. Nah, nomor tracer ini adalah nomor yang digunakan untuk melacak rekam medis. Apakah si rekam medisnya ini sudah keluar, ataukah sudah dikembalikan apabila sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, didapatkanlah si rekam medis. Lalu setelah rekam medisnya didapatkan, si pasien itu masuk sesuai dengan nomor antrian. Setelah itu dilakukanlah pemeriksaan oleh dokter. Apabila pasien tidak membutuhkan pemeriksaan penunjang dan tidak membutuhkan resep, lalu pasien bisa langsung membayar ke administrasi. Tapi apabila pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang, dia harus nanti dia akan mendapatkan surat pengantar dulu. Lalu surat pengantarnya ini diserahkan ke petugas pemeriksaan. Setelah itu pasien membayar biaya pemeriksaan penunjang. Setelah membayar, barulah bisa dilakukan si pemeriksaan tersebut. Setelah itu pasien menunggu hasilnya dan mengambil hasil. Setelah hasilnya sudah keluar, pasien dapat memeriksakan kembali hasilnya ke dokter. Apabila menurut dokter tersebut tidak dibutuhkan resep, pasien dapat melakukan pembayaran ke administrasi. Tapi apabila membutuhkan resep, nantinya pasien akan menerima si resep tersebut. Setelah itu, nanti dari apoteker akan mengecek ketersediaan obat dan harganya. Apabila sudah tersedia, lengkap, pasien bisa membayar obat di kasir apotik. Setelah itu nanti pasien akan menunggu dan mengambil obat dan mendapatkan edukasi obat tersebut dari si apoteker. Setelah itu selesai alurnya apabila ini pasien umum. Next. Nah, kalau untuk flowchart pasien JKN,
awalnya tetap sama. Jadi ambil nomor antrian, menunggu nomornya dipanggil. Setelah dipanggil oleh petugas pendaftaran, kalau dia pasien lama, dia bisa langsung daftar ke klinik tujuannya. Tapi kalau dia pasien baru, dia harus menginput data pasien baru dulu, lalu baru mendaftarkan ke klinik tujuan. Setelah itu diperolehlah si rekam medis. Setelah itu, pasien masuk sesuai dengan nomor antrian dan dilakukanlah pemeriksaan oleh dokter. Apabila pasien tidak memerlukan pemeriksaan penunjang dan tidak memerlukan resep, maka pemeriksaannya selesai. Tapi kalau pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang, nanti dia akan mendapatkan surat pengantar. Setelah itu, suratnya nanti diserahkan nih ke petugas pemeriksaan dan dilakukanlah pemeriksaan. Setelah itu pasien menunggu dan mengambil hasil. Lalu hasilnya tersebut diperiksa kembali oleh dokter. Apabila pasien tidak membutuhkan resep, pengobatannya selesai. Tapi kalau dia membutuhkan resep, nanti dia akan menerima resep tersebut, lalu menunggu mengambil obat dan mendapatkan edukasi obat tersebut dari si apoteker, lalu selesai. Sekian untuk flowchart-nya. Berikutnya dari Fishbone-nya untuk metode. Sulit untuk melakukan appointment dengan dokter, sistem informasi belum optimal, waiting list untuk bertemu dokter. Untuk men-nya, dokter datang terlambat, rekam medis lama sampai di poliklinik, perawat terlihat berada di 2 ruang sekaligus. Untuk metodenya, belum ada antrian otomatis, terjadi penumpukan antrian di tempat pendaftaran, terutama saat peak hours. Untuk material, ruang tunggu penuh saat peak hours, jarak unit dan penunjang cukup jauh. Untuk money-nya, waktu tunggu yang lama karena beberapa pasien ada yang bekerja. Untuk environment-nya, kurangnya fasilitas sosial seperti ruang ibu menyusui, toilet kurang bersih, kurangnya informasi tentang petunjuk arah, baik berupa banner, gambar, ataupun tulisan-tulisan di lingkungan rumah sakit. Nah, ini untuk metode analisis dengan metode USG. Sulit untuk melakukan appointment dengan dokter atau waiting list, itu kita prioritaskan nomor 1. Sistem informasi belum optimal, belum ada antrian otomatis, kita prioritaskan nomor 1. Untuk prioritas nomor 2, terjadi penumpukan antrian di rawat jalan dan pendaftaran, dokter datang terlambat, dan rekam medis lama sampai di poliklinik. Untuk prioritas yang ketiga, jarak unit dan penunjang cukup jauh, waktu tunggu yang lama, dan prioritas yang terakhir, nomor 4, kurangnya informasi tentang petunjuk arah. Ya, berikutnya, Dr. Tika. Berdasarkan dari diagnosis sebelumnya, faktor permasalahan itu ada pada dan belum. Maaf, kurang jelas suaranya. Apakah sudah jelas? Gema, Dok. Sudah terdengar? Jelas. Boleh diulang yang tadi yang pertama. Ya, berikut desain usulan perbaikan berdasarkan dari diagram Fishbone yang sudah dijelaskan. Permasalahannya ada pada sistem antrian di bagian pendaftaran dan belum optimalnya SPM. Nah, ini maaf Dok, suaranya dengung. Ini SIM rumah sakit sudah harus terintegrasi pada pelayanan rawat jalan. Memanfaatkan media elektronik untuk mempermudah proses pendaftaran. Jadi seperti dibikin website-nya oleh rumah sakit untuk melakukan pendaftaran pasien rawat jalan, apakah pasien pada berobat ke dokter siapa, di tanggal berapa, sehingga lebih mudah untuk menghubungi pasiennya. Lalu menyediakan alat antrian digital. Yang keempat, menyederhanakan alur proses pelayanan rawat jalan sehingga tidak terlalu lama proses menunggunya.
lalu meninjau kembali waktu praktek dokter, khususnya dokter spesialis yang memerlukan tindakan dalam kegiatannya, sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama. Terima kasih. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi atau klarifikasi. Halo. Baik, terima kasih. Saya Rahmat dari kelompok 11. Bisa dilihat tadi tampilan fishbone-nya ya. Oke. Visualnya saya melihat. Oke. Saya mau koreksi dikit aja. Ada baiknya pada saat membuat itu kerangka fishbone tulang besar, ada lebih diteliti lagi mengenai tulang kecilnya. Seperti kita ambil contoh, sulit melakukan appointment dengan dokter. Mengapa terjadi sulit? Itu perlu ditambahkan tulang-tulang kecil, ibaratnya ya, sehingga nanti kita akan lebih jelas lagi di fishbone-nya. Satu. Bagaimana? Ya, boleh Bapak sarannya. Ya, untuk memperjelas ini sih memang alasan kita mengambil appointment ini dari dokter, karena ini jadi inti utama permasalahan kita kan. Boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain? Bisa boleh lanjut, saya ada yang kedua nih. Boleh Pak. Nah, yang kedua untuk USG, skor USG. Skoran USG aja. Nah, oke. Makasih. Ini agak sulit juga ini menurut saya pribadi ya, untuk mengatakan prioritas 1 tapi jawaban 2. Tapi kalau tadi saya nggak salah saya lihat dari hasil kesimpulan, sistem informasinya yang lebih ditekankan. Nah ini bagaimana menurut kelompok saudara untuk mencari nomor 1 tapi harus menjawab 2 dari masalah. Karena menurut saya yang 2 ini lebih ditekankan, karena kalau sulit melakukan appointment dokter daftar tunggu, itu kita harus cari dari tulang-tulang kecilnya apa yang menyebabkan terjadi appointment tersebut. Kalau menurut saya nomor 2 ini sistem informasi menjadi nomor 1. Karena kalau saya lihat kesimpulannya itu menjadi nomor 1, sehingga tidak menjadi prioritas 1 menjadi nomor 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Memang ini saling berkaitan sih memang antara nomor 1 nomor 2. Jadi misalkan appointment ini kita taruh nomor 1 karena juga berdekatan dengan terjadinya penumpukan antrian di situ. Terus untuk sistem informasi kaitannya dengan nomor 1 itu juga mendekati dengan dokter datang terlambat. Terus ERM-nya ERM rekam medisnya sampai di klinik itu lama. Jadi memang 1 sama 2 ini sebenarnya saling berhubungan, cuman kita memposisikan nomor 1 dan nomor 2 ini kita lebih prioritaskan yang nomor 1-nya saja. Seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya berhubungan sih memang 1 nomor 2 ini berdekatan di situ, Pak. Terima kasih masukannya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi, Pak Rahmat? Atau dari kelompok lain mungkin? Terakhir aja sih. Ya, tapi boleh. Ini menarik sih kalau dibuat tadi pelajaran materi sebelumnya, dibuat PDCA itu lebih menarik sih jadinya. Makasih. Itu
masukannya. Mungkin kelompok lain. Silakan kelompok lain. Kalau tidak, tolong slide fishbone-nya. Ya, untuk kelompok ini sekedar saran, kalau fishbone itu tolong digambar tulang ikannya. Jadi nanti di duri-duri kecil ini, jadi kan tulang ikannya yang besar sekali. Ujungnya mau apa? Waktu tunggu lama. Itu kepalanya berarti. Maninya bukan waktu tunggu yang lama ya. Mennya benar, dokternya. Orang yang membawa berkas rekam mediknya ke poli, perawatnya. Jadi garis horizontal menuju ke kepala ikan, kemudian yang duri-duri besar itu kan method, material, environment. Duri-duri kecilnya yang di bawah-bawah ini. Kemudian jadi gambarnya jangan jangan seperti ini. Nanti membingungkan yang nggak biasa. Dan biasanya memang harus gambar seperti ikan, tulang-tulangnya aja, ya. Jadi maninya dirubah ya, bukan waktu tunggu yang lama. Mani berarti dananya kurang, dananya terbatas, tidak ada dalam perencanaan anggaran gitu-gitu ya. Buat nanti masukin ke UTS itu jangan model begini ya fishbone-nya ya, nanti diperbaiki. Ya, baik dok. Kemudian yang lainnya sudah sesuai sih. Ada lagi teman lain yang mau klarifikasi? Izin dok bertanya. Ya silakan. Saya Dokter Fitri mau menanyakan yang dari fishbone-nya ini dok. Kalau ya. Untuk jarak unit dan penunjang cukup jauh, itu memang masuk ke material ya dok, bukannya metodenya? Metode itu SPO. Tapi jarak unit dan penunjang cukup jauh itu masuk material ya dok? Bukan, jadi mungkin dipindahin ke mungkin dia pikir itu kan benda, barang. Tapi ini kan maksudnya lebih mengarah ke space jarak gitu ya. Ya. Masuk lingkungan aja ya, environment. Mungkin jadi kalau material itu barang-barang yang tidak bergerak. Kalau mesin itu yang bergerak. Itu aja perbedaannya. Baik, kalau metode itu kebijakan, SPO ya. Ini sistem informasi belum optimal. Itu kan ada SPO-nya enggak? Kalau ada SPO-nya berarti sudah ada tapi belum. Tapi kalau bukan SPO yang keluar sistem informasi, apa yang mau ditonjolkan di sistem informasi? Apa hardware-nya, software-nya? Dua-duanya mungkin ya dok ya? Iya, jadi harus dibedakan. Dalam pelaksanaan ini rawat jalan ya? Ya, rawat jalan. Berarti pendaftaran online sudah jalan kan? Belum, saat kita mengambil data ini belum, dok. Oh, tapi SPO-nya pendaftaran online sudah ada? Belum ada dok. Oh, boleh berarti masuk di metode, tapi di sini dibilang SPO sistem informasi belum sesuai kali ya. Nggak enak juga kalau bilang nggak ada ya. Ya. Ya belum optimal benar, bisa masuk di metodenya, tapi mungkin sistem SPO sistem informasi belum optimal. Jadi kan kelihatan. Karena kalau sistem informasi kan bisa
hardware software-nya atau apa namanya ya, edukasinya. Kalau ini berarti kan benda-bendanya kan, ya berarti masuk mesin. Tapi kalau yang dimaksud ini kemudian sudah ada pendaftaran online-nya, berarti SPO-nya aja. Aduh, maaf. Sistem informasi belum optimal di SPO-nya. Ya. Ada lagi? Ini juga appointment dengan dokter. Nggak masuk di metode kali ya? Di mana, Dok? Ini waiting list untuk, ini bukan metode juga. Metode itu isinya pokoknya kebijakan, pedoman, panduan, SPO. Waiting list bertemu dokter, berarti masuk di MEN, pasien. Pasien kan ini masuknya, pindahnya di MEN ya. Jadi MEN itu dokter, petugas, perawat, atau pasien, atau pengunjung ya. Supaya ada satu kesamaan bahasa. Ini metode ada 2 ya? Digabung satu aja ya? Ya, Dok. Iya. Belum ada antrian otomatis. Ini berarti maksudnya di mesinnya ya ini? Ada mesin antrian? Ya, Dok. Mesinnya belum ada, Dok, di sana. Ya berarti mesin, bukan metode ya, kalau belum ada antrian otomatis. Jadi kita menjabarkan atau mendeskripsikan apa sih yang kita cari dulu. Jadi yang lebih kita prioritaskan itu yang menjadi duri-durinya. Jadi penempatan duri-duri kecil ini, hati-hati dalam metode material ya. Salah sih tidak, cuma kurang sesuai gitu penempatannya ya. Tapi duri-durinya sudah Ibu Bapak dapatkan sih, nggak apa-apa. Tinggal dirumuskan, Ibu rumuskan juga enggak lah. Diatur kembali penempatannya ya, duri-duri kecil ini. Oke, ada lagi teman-teman lain? Ada, Dok, mau tanya, Dok. Ya, silakan. Saya Vera, Dok. Dari kelompok 11 mau menanyakan, ini untuk fishbone-nya, apakah kepala ikannya harus ditentukan dulu atau digambar dengan ada statement-nya di situ, Dok? Sebenarnya kan kita cari akar penyebab masalah. Kepala ikannya nanti bisa dari awal kita tentukan. Kalau kita masih ragu-ragu, kita kumpulin dulu yang duri-duri kecilnya. Tapi kalau masih susah juga duri kecilnya, duri besarnya dulu. Metode material. Apa sih yang paling? Jadi yang diisi di sini yang negatif, Bu. Yang positif jangan. Yang negatif atau yang tidak ada, yang kurang optimal, kurang sesuai itu. Nanti dilihat dari situ mana sih yang lebih mengarah untuk menjadi kepala ikannya. Itu pun kesepakatan, Bu. Jadi bisa berubah. Siap, Bu. Ada lagi? Bu, mau tanya. Iya. Itu yang variabel-variabel itu kan yang tulang-tulang kecilnya itu kan berarti sebabnya berarti ya, Bu ya? Iya. Nah, akibatnya ini berarti saya nggak bisa tahu ini apa, mungkin karena kepalanya nggak jelas yang mana gitu kali ya, Bu ya? Iya, kepalanya makanya bingung. Saya juga bingung dari mana ini, waktu tunggu yang lama sih sebenarnya. Atau pelayanan rawat jalan yang belum optimal, bisa mau lebih spesifik ya waktu tunggu. Iya, berarti tergantung kesepakatannya. Kepalanya berarti kemungkinan waktu tunggu yang lama, jadi akibat ya, dari dirawat jalan. Makasih, Bu. Iya.
Ada lagi? Dokter, ya, siap izin bertanya dok. Ya, Retno ya. Iya dokter, saya dari kelompok 9 dok, mau menanyakan yang untuk duri-duri ikan yang besar itu kan ada 5M1E itu dokter, apakah boleh dok kalau misalnya memakai istilah lain, karena saya pernah lihat beberapa yang fishbone itu juga pakai misalnya ada people, proses, policy, equipment kayak gitu-gitu dokter, atau harus memang 5M gitu dok? Yang utama itu 5M, tapi kalau tidak ada di duri-duri besar itu, kita bisa gantikan yang lain. Dokter, jadi kalau mamanya, ya, dok? Iya bisa ditambahkan yang lain. Jadi kalau di sini kan mesinnya ada berarti, karena kan sistem informasi bisa masuk di hardware softwarenya, itu diganti. Kalau metodenya 2 digabung ya. Soalnya kalau proses itu pelaksanaan. Jadi nanti proses itu bisa ada di input, bisa ada di dalam perjalanan prosesnya. Nanti agak mendua gitu artinya ya. Itu makanya dipisahkan menjadi 7M sih sebenarnya. PM money itu kan sudah digabung di masing-masing, bisa di orangnya memperhitungkan pendanaan gitu ya. Jadi kebanyakan money-nya nggak keluar. Karena biasanya kalau keluar money itu mentok. Jadi sebenarnya ini USG itu untuk menentukan prioritas dan mencari jalan keluar yang lebih mudah. Jadi diarahkan ke situ ya. Supaya kita tahu nih masalahnya banyak, mana sih yang kita utamakan? Kapan menggunakan Pareto, kapan menggunakan USG, kapan menggunakan MCUA. Itu tergantung situasi. Tapi lebih diarahkan metode pertumbuhan kemudahan dalam pelaksanaan. Karena kalau kita terlalu susah, nanti terakhirnya tindak lanjutnya kalau kita hitung-hitung pakai USG, kemudian nanti prioritasnya memperluas kalau ini waktu tunggu yang lama ya, dokternya kita suruh datang pagi-pagi, bisa enggak? Kan ada dokter yang datang jam 11, ada dokter yang datang jam 9, ada yang datang jam 8, ya alhamdulillah kan kalau datang jam 8, jam 9. Kalau yang datang jam 11 mau pecat. Jadi dicari kemudahan selain dampaknya, urgennya. Nah, itu dicari kemudahan supaya bisa ditindaklanjuti, lebih mengarah ke situ sebenarnya. Sekarang sih saya belum membatasi, terserah perkembangannya. Tapi nanti makanya suka keluar di diskusi, kenapa ada 2, kenapa ada 1, ya itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau mau dilihat, mana lebih mudah dijalankan? Coba lihat USG-nya. Iya USG-nya ya. Ini ya USG-nya. Ini sampai 2. Kalau sistem informasi belum optimal, ada nggak alat-alat yang harus ditambahkan? Kalau sulit melakukan appointment dengan dokter, apakah masalahnya di dokternya memang datang terlambat? Itu dilihat. Jadi mana lebih mudah dieksekusi gitu. Itu menjadi prioritas. Karena kalau susah dieksekusi, susah. Kayak ini nih, dokter datang terlambat. Apa Anda mau pecat dia kalau dia datang terlambat? Paling kan kita himbau dulu. Maaf dok, bisa nggak datang lebih cepat lagi? Masih gitu-gitu kan kita. Ini agak susah nih. Eksekusinya untuk suruh datang cepat. Jadi ini nanti berkembang. Kalau sekarang sih saya belum memaksakan ibu bapak lebih fokus ya. Jadi nanti semester 3 nih keluar. Ini saya hanya memperkenalkan kalau ada masalah seperti ini, kenapa menggunakan sistem root cause analysis, kenapa pakai
plan, do, check, action, kenapa pakai PDSA, kenapa pakai Pareto, kenapa pakai, hanya saya memperkenalkan dulu, tergantung kebiasaan. Nanti kan ada semester yang berlanjut, akan lebih dianalisa lebih dalam lagi. Apalagi kalau sudah masuk di penelitian, tools-tools yang lain sudah mulai masuk ya. Jadi kalau sekarang memang akan menjadi rancu. Kalau saya sudah mau beberkan semua di sini nanti, oh itu salah, ini saya belum sampai ke situ. Yang penting Anda tahu ada masalah seperti apa, boleh dipecahkan dengan beragam cara ya. Yang penting intinya kemudahan, tapi mempertimbangkan dampak kepada pasien dan dampak terhadap rumah sakit. Dan keparahan, makin parah makin menjadi prioritas, makin cepat parah lebih menjadi prioritas. Ini kan urgensi, jadi makin dia urgent lebih diprioritaskan. Severity-nya atau seriusnya makin serius atau makin berat, makin parah itu diutamakan. Kalau pertumbuhan di sini lebih mengarah ke sebenarnya kemudahan pelaksanaan. Jadi ini nanti berubah nih totalnya kalau saya lebih membahas di situ. Yang penting Anda tahu dulu kenapa harus menggunakan ini kalau banyak masalah ditemukan. Kalau cuma 4 masalah ya enggak perlulah prioritas 4-4-nya aja diangkat ya. Itu. Terus nanti ada metode why, ada metode 5W1H. Nah, itu tergantung paling mudah, paling gampang 5W memang. Hanya why sampai tidak bisa menjawab 5 kali. Ya. Ada lagi? Maaf Kalau dokter, nggak ada, izin bertanya. Oh iya silakan. Saya Rizka dari kelompok 3 dokter, izin bertanya yang soal fishbone money itu tadi kan berhubungan dengan uang atau dana ya dok ya. Iya. Kalau misalnya uangnya itu maksudnya dalam bentuk uang dana atau misalnya kalau di rumah sakit itu kan ada BPJS. Misalnya kalau dalam proses BPJS kadang SEP-nya lama jadi menyebabkan kendalanya waktu tunggunya lebih lama. Itu kira-kira juga masuk ke money atau lebih ke environment ya dok? Soalnya sebelumnya saya pernah lihat contoh di environment itu tercantum BPJS. Seperti dok, mohon konfirmasinya dok. Terima kasih. Jadi BPJS tergantung masalahnya di mana. Kalau berhubungan dengan dana, jadi klaim BPJS susah cair, pembayaran tertunda, nah itu masuk money. Tapi kalau SEP itu kan metode di aturan pendaftaran harus ada SEP-nya. Berarti dia masuk di metode. Metodenya sudah ada, kepatuhan belum dijalankan oleh pasiennya berarti. Jadi dia tidak membawa SEP itu yang menentukan pasien di kartunya atau kita mendaftar kembali ke BPJS. Biasanya dari sistem BPJS-nya, dok. Iya, berarti kan dibuka kan computerized-nya. Iya. Iya. Jadi itu tergantung tujuan penulisan kamu kemana gitu. Kalau BPJS-nya kan, kalau klaimnya sulit dicairkan, berarti duit ini masuk money. Kalau petugas BPJS verifikator petugas BPJS masuk di men. Artinya kan mereka kan yang menentukan terakhir bahwa klaim kita benar atau kurang lengkap kan. Berarti itu kan verifikatornya orang itu men itu ya. Jadi tergantung tujuan kamu mau tulis atau kamu prioritaskan apa gitu dalam penentuan masalah itu. Jadi mudahnya tuh kita lebih memisahkan manusianya. Kenapa kita ngambil men 5M itu minimal karena mudah diingat gitu. Tapi bisa ditambah atau diganti dengan lingkungan,
atau yang lain gitu. Tapi kalau dia tidak ada, jangan dicantumkan kayak mesin. Di sini mesin sebenarnya ada, tapi nggak dicantumkan. Metodenya ada dua, berarti digabung ya, seperti itu. Silakan, masih ada lagi? Masih ada dua loh topik, udah mau jam 8 lagi. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak, kita applause ya. Untuk kelompok 7, grupnya, tolong reaksinya. Mana nih reaksinya? Ini itu loh. Tepuk tangan ya untuk kelompok 7. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti tolong diperbaiki untuk laporan UTS-nya ya. Ya, baik, Dok. Supaya dimasukkan untuk UTS-nya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih, Dok. Kita lanjutkan ya kelompok berikutnya. Izin kelompok 8 ya, Dok. Ya, silakan kelompok 8. Topiknya apa ya kelompok 8? Waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR, Dok. Oh iya, silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Grace, teman-teman semua. Kelompok 1 sampai 11. Izin saya Edi dari kelompok 8 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok terkait dengan pembelajaran kita tentang manajemen pemecahan masalah. Topik yang kami ambil adalah waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR. Kami berempat, Bapak Bu Rizal Mukhtar, saya sendiri Edi, kemudian Dr. Rita Widya Astuti dan Widya Wati Arisanti. Masalah yang dihadapi, jadi masalah yang kami temukan pada kenapa kami mengangkat masalah ini, topik ini adalah waktu tunggu hasil pemeriksaan tes PCR lama. Jadi hasil dari pengambilan sampai keluar hasil itu sekitar 8 sampai 10 hari. Sehingga menyebabkan, jadi ada macam-macam yang disebabkannya. Terjadi keterlambatan dalam menegakkan diagnosa, terhambatnya proses pengobatan, dan terganggunya alur keluar masuk pasien. Sehingga flow pasien di rumah sakit itu terhambat. Harapan dan tujuan kita mengambil topik ini ya untuk mengatasi masalah ini adalah kami menginginkan hasil pemeriksaan tes PCR bisa diketahui dalam waktu 1 kali 24 jam. Sehingga tadi bisa mengatasi masalah yang timbul akibat masalah utamanya. Tes PCR itu melibatkan 3 proses, itu pengambilan sampel, ekstraksi matrik genetik dari sampel, kemudian amplifikasi atau penggandaan materi genetik, dan terakhir adalah pembacaan hasil tes apakah negatif atau positif. Dari masalah tadi yang kami tentukan, yang boleh kita sebutkan sebagai kepala ikannya, ya, kami coba membuat diagram fishbone-nya seperti ini. Jadi memang tadi seperti yang dikatakan Dr. Gus bahwa hal-hal negatif saja yang coba diangkat ya untuk mengatasi masalah ini. Jadi masalah utamanya adalah waktu tunggu hasil pemeriksaan tes PCR yang lama. Jadi memang kita menemukan 4 masalah di 4 tulang besarnya, yaitu pertama adalah main-nya, yaitu jumlah SDM swabber yang terbatas. Jadi yang untuk melakukan swab itu terbatas. Kemudian kemampuan SDM ahli lab yang terbatas. Jadi ada 2 masalah di main itu. Yang mengambil swab-nya, ya, jadi yang mengambil sampel, dan yang melakukan pemeriksaan atau analisnya. Ya, jadi itu terjadi 2 masalah di main-nya. Kemudian ada masalah juga di materialnya, yaitu ketersediaan reagen yang sering kosong, ya, reagen untuk PCR-nya. Kemudian masalah yang kedua adalah ketersediaan VTM juga sering kosong. Jadi VTM ini adalah virus transport media, yang mana nanti swab itu akan dimasukkan ke dalam satu sebelum dilakukan ekstraksi. Kemudian pada mesinnya
yang kita temukan adalah kapasitas load cartridge mesin PCR yang kecil sedikit. Jadi karena memang ini adalah alih fungsi yang dulunya untuk PCR TB, kemudian ketiga COVID, kemudian dibutuhkan sebagai PCR COVID, maka lotnya tidak seimbang dengan jumlah sampel yang masuk. Kemudian pada metodenya yaitu ada penumpukan atau pengumpulan sampel yang tidak sesuai FIFO. Jadi FIFO ini adalah phase in, phase out. Jadi ada sampel yang masuk hari ini karena metodenya tidak bagus, maka kadang-kadang ada yang sudah 3 hari belum terperiksa. Kemudian timbul masalah juga sebagian proses masih menggunakan proses manual. Jadi yang bisa saya sebutkan di sini kenapa mengangkat ini, ketika PCR sudah mengeluarkan hasil untuk dipindahkan ke sistem PenSlab atau sistem computerized SIM RS, ini masih manual, jadi dimasukkan lagi, belum ada konektivitas antara mesin PCR dengan PenSlab-nya. Jadi sehingga ada membutuhkan pekerjaan manusia untuk mengentry data. Nah, ini juga melambatkan hasil. Kemudian jumlah PCR banyak karena belum ada regulasi yang jelas mengatur kapan pemeriksaan PCR dilakukan. Ya, ini sebenarnya tadi sesuai ya. Jadi memang belum ada. Jadi pada saat itu dilakukan, jadi siapapun boleh memeriksakan. Jadi antara DPJP 1 dan DPJP 2 itu mempunyai definisi yang berbeda. Sehingga ketika meminta pemeriksaan PCR, ya udah dilakukan saja. Nah, itu merupakan masalah karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Baik, selanjutnya, ya silakan Dr. Rita. Dok, mohon maaf kami berbagi tugas. Dr. Rita, apakah monitor? Makasih Pak Edi, sudah jelas suara saya ya. Ya, Dok. Ya, mohon izin Bu Grace dan rekan-rekan semua, saya melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh Pak Edi terkait tadi bahwa dari beberapa permasalahan tadi kami membuat suatu prioritas masalah dengan metode USG. Yang pertama tadi jumlah SDM swab yang terbatas, kemudian itu secara urgensi 3, seriusnya 3, growth-nya 4 dengan total 36. Kemudian bentar, ini nggak jelas. Kemudian yang kedua masalahnya adalah kemampuan SDM laboratorium yang terbatas dengan USG-nya dan prioritasnya dijadikan nomor 2. Kemudian ketersediaan reagen sering kosong itu prioritas, itu masuk masalah nomor 4. Kemudian ketersediaan VTM sering kosong itu masuk prioritas masalah nomor 4. Kapasitas load cartridge mesin PCR yang kecil atau sedikit itu prioritas masalah nomor 4. Kemudian penumpukan atau pengumpulan sampel yang tidak sesuai dengan FIFO itu masuk dalam prioritas masalah nomor 1. Kemudian sebagian proses masih menggunakan proses secara manual, itu masuk prioritas masalah nomor 4. Kemudian jumlah pemeriksaan PCR banyak, karena memang belum ada regulasi yang mengatur kapan pemeriksaan PCR harus dilakukan, itu masuk dalam prioritas nomor 3. Next. Lanjut, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah dari variabel MEN, tadi kita sudah sebutkan bahwa jumlah SDM swab berterbatas dan jumlah kemampuan SDM laboratorium yang juga terbatas. Korektif yang kami lakukan itu yang pertama adalah mobilisasi SDM yang menjadi petugas swab itu yang memiliki kompetensi yang pada saat pandemi mungkin jumlah kegiatan untuk kinerjanya itu menurun. Kemudian peningkatan kemampuan, kita melakukan peningkatan kemampuan yaitu dengan melakukan mobilisasi SDM, analis laboratorium, patologi klinis ke lab mikrobiologi, kemudian membuat pelatihan teknik ekstraksi dan PCR untuk tenaga laboratorium mikrobiologi. Lanjut. Dengan variabel material yang tadi sudah disebutkan bahwa dari material penyebabnya adalah ketersediaan reagen yang sering kosong dan ketersediaan VTM yang sering kosong. Korektifnya adalah kami menunjuk 1 orang penanggung jawab
gudang untuk selalu memonitoring ketersediaan regen dan VTM dan melaporkan secara rutin ketersediaannya. Kemudian membuat perencanaan jangka panjang terkait pengadaan regen dan VTM dengan jenis yang banyak tersedia di pasaran dan regen yang kompatibel dengan mesin PCR yang kita punya. Kemudian melakukan kontrak pemesanan dengan vendor untuk waktu 1 tahun, kontrak dengan pasokan berkala ke rumah sakit, dan dengan jaminan ketersediaan barang sepanjang 1 tahun kontrak pengadaan. Kemudian dari variabel mesin tadi disebutkan kapasitas load cartridge mesin PCR yang masih sedikit. Korektifnya adalah melakukan survei jenis mesin PCR yang baru dengan load yang cukup besar, tersedia barang di pasar atau ready, dan proses pengadaan serta instalasi yang cepat. Kemudian membuat perencanaan peningkatan load cartridge PCR dari load 8 menjadi load 96 dengan 1 putaran mesin itu selama 4 jam. Kemudian membuat surat permohonan untuk meminta atau mengganti pengadaan mesin PCR ke Kementerian Kesehatan dan gugus tugas di BNPB. Kemudian lanjut dari variabel metode yang tadi permasalahannya adalah penumpukan atau pengumpulan sampel yang tidak sesuai dengan FIFO. Kemudian sebagian proses masih menggunakan proses manual. Jumlah pemeriksaan PCR yang banyak karena belum ada regulasi yang mengatur kapan pemeriksaan PCR harus dilakukan. Korektif yang kami lakukan adalah yang pertama membuat alur SPO dan sign yang jelas terkait pengambilan penumpukan dan pengumpulan serta pemeriksaan sampel dengan menggunakan prinsip FIFO. Kemudian meminta bagian pelayanan medik dan tim pakar untuk membuat SPO tentang kriteria atau waktu pemeriksaan PCR untuk setiap pasien yang dirawat atau rawat jalan, termasuk follow-up PCR untuk menentukan pasien sembuh atau pulang. Kemudian berkoordinasi dengan vendor mesin PCR dan bagian SIM RS untuk mengintegrasikan mesin PCR dengan sistem komputer lab melalui aplikasi VansLab, sehingga output mesin PCR secara otomatis bisa masuk ke dalam sistem hasil laboratorium dan tidak diinput secara manual. Next. Bapak Ibu, tadi dari beberapa variabel yang tadi sudah disebutkan, di sini kami membuat suatu target penyelesaian di mana dari variabel MEN yang penyebabnya tadi sudah disampaikan, target penyelesaian itu direncanakan Mei 2021, kemudian dari variabel material itu target ada penyelesaian itu di bulan Mei sampai Juni 2021. Lanjut. Kemudian untuk variabel mesin, ini target penyelesaian kami rencanakan di bulan Juni 2021. Kemudian variabel metode itu target penyelesaian di April 2021 sampai dengan Mei 2021. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu adalah presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 8. Silakan teman-teman. Jangan panjang-panjang ya, masih ada satu lagi kelompok. Permisi. Ya. Saya Mutmainah dari kelompok 3. Mau sedikit menambahkan aja, Dokter. Ini kan tadi dari awal ngomongin PCR ya. Sebenarnya kan ini ngomongin PCR COVID kan ya, begitu kan ya? Iya dok. Iya, maksud saya itu di judul tolong ditambahkan kalau ini untuk pemeriksaan COVID karena PCR itu kan banyak ya. Siap. Entah pemeriksaan PCR apa. Jadi kalau misalnya kita datang ngedengar ini presentasi dari tengah-tengah kan bingung nih tiba-tiba kok ngomongin PCR apa walaupun konteksnya PCR COVID. Jadi menurut saya ini ditambahkan ini untuk pemeriksaan COVID. Terus kan tadi bisa minta tolong ke latar belakang kali ya? Yang slide awal. Iya. Waktu tunggu. Oke, tayang lagi setelahnya. Iya, mungkin bisa sedikit juga ditambahkan secara normalnya biasanya pemeriksaan PCR berapa lama ya? Jadi ini kan hasil pemeriksaan maunya harapan dan tujuan. Secara normalnya itu berapa? Jadi kan biar ada kelihatan antara gap normatifnya itu berapa dan yang di tempat Anda itu berapa gitu. Bisa nggak? Apa
Itu sih koreksi sedikit dari saya. Ya, baik dok. Saya tanggapi Dokter Ina. Ya. Iya. Jadi usulan pertama tentang PCR COVID. Oke ya. Jadi memang tadi di latar belakang secara lisan saya sebutkan sih. Iya betul, cuma Tapi, secara lisan betul Pak. Ya, oke nanti kita bisa tambahkan. Kemudian untuk hasil pemeriksaan tes PCR bisa diketahui dalam waktu. Saya juga bisa terima dok, karena harus ada mau lihat gapnya ya. Walaupun kita tahu atau normalnya sebenarnya PCR COVID ini bisa 4 jam. Ya, tapi dengan rumah sakit sebesar ini ketidakmampuan 4 jam itu agak sulit karena jumlah pemeriksaannya besar. Bisa dok? Jadi kan nanti bisa kelihatan Pak, kita bikin 1x24 jam tuh nggak terlalu jauh sama secara normatifnya gitu loh. Iya dok. Iya gitu. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih dok masukannya. Ya Pak. Silakan, ada lagi teman-teman lain? Izin dok. Izin dok. Ya. Izin bertanya. Ya. Izin bertanya dok. Bapak dan Ibu tadi. Siapa? Wanda. Ya Bu, ya dok. Bisa ditunjukkan fishbone-nya nggak dok? Sebentar. Nah, ini dok, saya sangat tertarik dengan judul kepala ikannya ini waktu tunggu hasil pemeriksaan tes PCR lama. Tapi yang di sini yang saya perhatikan itu hanya seperti tulang-tulang, contohnya di materialnya ini kan masih bisa ada tulang kecilnya kalau sepengetahuan saya, karena prinsip kita kan dengan diagram fishbone ini kan untuk mencari akar permasalahan yang paling terkecil. Nah, contohnya ketersediaan PTM sering kosong ini kan masih bisa disambungkan dengan why, kenapa ketersediaan PTM itu sering kosong. Mungkin bisa lebih dispesifikasikan mungkin itu dok. Ya dok, bisa dengar dok. Contohnya apa Pak? Nah, apakah ketersediaan PTM ini sering, itu contohnya masalahnya kenapa gitu dok? Apakah karena memang jerigennya atau apanya kosong, atau apanya yang membuat ketersediaan PTM ini sering kosong? Jadi masih bisa ditambahin akar dari ketersediaan PTM itu sering kosong gitu dok. Itu salah satu contoh. Monitoring evaluasi Pak. Silakan kelompok 8. Nah, contohnya ketersediaan reagen sering kosong ini kenapa gitu loh. Jadi bukan hanya itu, masih ada di belakangnya itu rentetannya itu kenapa sering ketersediaan reagen ini sering kosong gitu. Apakah keterlambatan di pengambilan atau bagaimana gitu. Mungkin itu masih bisa dibuat jadi seperti akar permasalahan untuk ketersediaan seperti itu dok. Iya Pak, saya coba jawab dari kelompok 8 bahwa memang terima kasih masukannya terkait tadi ketersediaan VTM sering kosong itu memang bisa lebih spesifik lagi, memang kita buat tulang-tulang kecil dari material yang tadi sudah disampaikan. Jadi bisa juga mungkin karena ketersediaan VTM sering kosong, bisa jadi mungkin vendornya sulit cari gitu ya, bisa jadi begitu. Kalau enggak memang barangnya mungkin agak susah didapat karena memang banyak yang membutuhkan VTM. Demikian juga untuk regen. Tapi masukannya kami terima Pak. Nanti selanjutnya lebih spesifik lagi untuk kita menambahkan di tulang ikan kecilnya. Makasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Maaf saya potong ya. Karena ini kerjanya hanya dalam waktu 2 minggu, jadi saya bukannya menyampaikan bahwa harus selengkap mungkin. Kalau saya yang penting Anda sudah paham dulu, oh kalau untuk masalah langkah-langkah apa yang harus kita siapkan. Nanti duri-duri kecilnya lebih rinci. Nah, itu nanti untuk dalam pelaksanaannya. Jadi ini nanti untuk masukin ke UTS, tinggal ditambahin aja durinya ya. Itu pun kalau dapat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Mungkin karena di situ kan di solusi sudah keluar monitoring evaluasi kerjasama dengan beberapa rekanan itu sudah keluar. Mohon maaf ya, saya potong karena harus masuk lagi satu topik, tinggal 15 menit. Kita close ya untuk kelompok 8. Terima kasih atas kerjasamanya.
Mana reaksinya teman-teman? Supaya kita saling membanggakan ya. Kalau kita nggak membanggakan nanti nggak keren gitu loh ya. Makasih kelompok 8, Pak Abu, Pak Edi, Pak Rita, Pak Widya. Silakan kelompok berikutnya. Ya. Makasih, Dok. Kelompok berapa ya? Saya lupa juga. Kelompok 5, Dok. Oh ya, silakan kelompok 5. Topiknya tentang apa ya? Alur pemisahan pengunjung dan pasien COVID, Dok. Iya, iya. Alur pemisahan pasien dan pengunjungan suspek COVID di Rumah Sakit X. Kami kelompok 5, Dr. Hastomo, saya sendiri Hotnida, Dr. Diba, dan Dr. Lydia. Selamat malam dokter dan kawan-kawan semua. Sebagai pendahuluan, strategi pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan melalui KMK seperti yang tertera di sini. Kemudian dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes. Terus kami mempunyai SPO nomor 35 dan 37, ada kebijakan Direktur Rumah Sakit dan kebijakan Direktur Rumah Sakit tentang panduan penanganan kejadian luar biasa dan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini alur pemisahan pasien pengunjung. Kami dari pasien pengunjung yang tiba di rumah sakit, di lobi, baik di lobi, basement atau parkiran, kemudian di screening suhunya. Bila bermasalah, kami berikan stiker merah bila suhunya di atas 37, stiker hijau bila lolos dari screening. Yang stiker merah akan ke emergency khusus untuk yang diduga sakit, ada fasilitas isolasi dan HEPA filter. Kemudian kami lakukan di rawat inap, isolasi, atau pulang. Untuk stiker hijau bisa ke ruang emergensi 1, bisa ke poliklinik, ruang inap, atau penunjang medis lainnya. Terus pasien bisa rawat inap tanpa isolasi atau pulang. Masalah yang dihadapi, masih ada pasien atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,5 dengan gejala ISPA, lolos dari screening dan masuk ke area rumah sakit, baik itu ke emergensi, poliklinik, laboratorium, penunjang medis, atau area rumah sakit lainnya. Ini diagram fishbone-nya. Pada men, tidak semua staf medis dan kurang personil. Pada mesinnya, pertama menggunakan termogan, terus kami menggunakan questionnaire screening yang kurang jeli, dan penandaan hasil screening yang kurang jelas. Pada metode, beda persepsi SPO screening antar staf. Pada material, jalur arterial screening, tanda penunjang lokasi screening, letak pos screening belum menarik perhatian. Environment-nya, jalur masuk rumah sakit yang masih bebas, pengunjung rumah sakit meningkat di jam atau hari tertentu, yang mengakibatkan kelolosan pasien atau pengunjung suspek COVID ke dalam area yang tidak seharusnya. Ini kepala fishbone-nya, dok. Di variable man-nya, masalahnya tidak semua adalah staf medis dan kurangnya personil. Kita menganalisa sebabnya, tidak semua yang berjaga di pos screening adalah staf medis, terutama di shift malam. Kemudian, terutama di jam-jam sibuk, sehingga pasien yang menunggu screening menumpuk atau beberapa melewatkan proses screening. Rencananya, kami akan membagi personil medis secara merata di setiap shift, minimal 1 staf non-medis didampingi staf medis, dan memperdayakan staf helper untuk menambah personil di jam sibuk. Dunia kita terrealisasi di
dalam jadwal jaga masing-masing unit. Staff helper hadir membantu di jam-jam sibuk. Kita ceknya kelolosan suspek COVID berkurang dan antrian pasien terutama di jam sibuk berkurang. Actionnya monif bulanan dua-duanya. Pada variable method, masalahnya beda persepsi SPO screening antar staff. Kita analisa pemahaman dan pelaksanaan yang berbeda antar masing-masing staff screening. Kita rencananya sosialisasi SPO dan simulasi untuk menyamakan persepsi dan pelaksanaan kriteria screening secara disediakan hard copy SPO dan alur screening pasien di tiap post screening. Dunya, kita melakukan sosialisasi dan simulasi berkala pada tiap shift beberapa kali dalam 1 bulan secara acak. Staf konfirmasi ke bagian emergensi bila ditemukan kasus yang meragukan di lapangan. Ceknya, print out SPO dan alur screening pasien sudah disediakan setiap pos screening. Staf yang berjaga sudah melakukan cross-check ke staf emergensi bila ada keraguan. Pada mesinnya, masalah menggunakan termogan, questionnaire screening, penanda hasil screening yang kurang jelas. Kita analisa sebabnya, termogan sering error dan hasil tidak akurat. Sehingga waktu periksa yang cenderung lama per pasien menyebabkan penumpukan antrian. Kemudian questionnaire screening terlalu besar dan kurang detail. Terus stiker penanda tidak terlihat jelas. Kami lakukan kalibrasi secara rutin termogannya, pengadaan thermal kamera agar proses screening berjalan lebih efektif dan efisien, terus membuat questionnaire baru dan lebih detail menyangkut riwayat sakit 2 minggu sebelumnya, riwayat perjalanan, riwayat tes COVID, dan hasil riwayat kontak. Pengadaan stiker merah dan hijau yang ukurannya cukup besar sehingga mudah terlihat. Pada dunia, staf teknik medis melakukan kalibrasi berkala, disediakan thermal kamera di setiap pos screening. Kemudian copy questionnaire disediakan di setiap pos. Stiker merah dan hijau diberi tanggal setiap harinya dan diparaf oleh staf yang screening. Kita akan mengecek kesediaan alat di pos screening, pastikan stiker kalibrasi terpasang dan tanggal kalibrasi ulang sesuai. Kopi kuesioner sudah tersedia di setiap pos, dan semua pasien atau pengunjung rumah sakit sudah terpasang stiker saat masuk rumah sakit. Materialnya, masalah pada jalur antrian, tanda masuk penunjuk lokasi screening, letak pos screening belum menarik perhatian. Kita analisa jalur screening yang tidak jelas sehingga alur pasien sulit diatur dan ada pasien yang melewatkan screening. Kurangnya tanda lokasi, petunjuk lokasi di lokasi screening. Pos screening tidak terlihat karena letaknya kurang mencolok. Jadi kita lakukan dibuat jalur antrian dengan stiker berwarna di lantai dan juga pagar pembatas dibuat jalur satu arah masuk, satu arah keluar sehingga arus pengunjung mudah diatur. Security juga membantu mengarahkan pengunjung untuk antrian di jalur screening dengan menerapkan jarak minimal antar pengunjung adalah 1,5 meter. Tanda penunjuk lokasi screening diperbanyak, terutama di 3 pintu rumah sakit, dibuat banner, standing banner, terus tentang proses screening yang harus dilakukan semua pengunjung rumah sakit sebelum masuk ke area rumah sakit, dan juga sekilas apa saja yang akan dilakukan saat screening. Kemudian pada pos disediakan meja khusus screening tepat di samping pintu akses masuk rumah sakit dengan petugas yang proaktif bila ada pengunjung yang datang. Dengan ditandai standing banner bertuliskan pos screening, security juga aktif mengarahkan pengunjung dan mencegah pengunjung yang akan masuk. Pada jalur antrian dan stiker berwarna sudah terpasang di setiap akses masuk rumah sakit. Tanda penunjuk dan banner standing banner sudah terpasang di banyak area rumah sakit, mulai dari basement, lobby, parkiran, dan halaman rumah sakit. Meja screening juga sudah tersedia di semua akses rumah sakit dengan standing banner yang terpasang. Kemudian kita cek komandan jaga
Setiap shift mengecek kesiapan jalur antrian, koordinasi dengan bagian rumah tangga dan teknik umum bila ada yang rusak atau lepas. Pada tanda penunjuk, komandan jaga tiap shift mengecek ketersediaan tanda penunjuk, koordinasi dengan bagian rumah tangga dan teknik umum bila ada yang rusak atau lepas. Demikian juga pada letak pos screening. Pada environment, jalur rumah sakit yang masih bebas dan penunjuk rumah sakit yang meningkat pada jam atau hari tertentu. Kita analisa sebabnya. Jalur masuk rumah sakit selama ini hanya lewat lobi utama, wing lobby, emergency, pada lift basement dan mortuary. Terus terutama di jam-jam sibuk seperti hari weekend hingga pasien harus menunggu screening menumpuk di beberapa melewatkan screening. Rencananya mengurangi akses masuk ke rumah sakit. Jadi dari banyak masuk menjadi hanya 3 akses, yaitu di lobi utama, emergency, lift basement, dan disediakan pos security dan pos screening di tiap akses masuk. Kemudian memberlakukan sistem perjanjian dengan pasien diarahkan untuk datang jam sesuai perjanjiannya, mengoptimalkan telemedicine dan drive-thru untuk lab dan farmasi sehingga alur pasien terbagi. Dulunya akses rumah sakit menjadi 3 pintu dengan disediakan pos screening dan security yang mengarahkan untuk screening di masing-masing pintu rumah sakit. Staff screening mengecek tujuan setiap pengunjung sesuai dengan perjanjian atau tidak meminimalisasi pasien yang drop in. Semua pintu masuk selain 3 pintu tersebut sudah ditutup dengan pintu berkartu akses. Penumpukan pasien berkurang di pos screening. Demikian hasil presentasi kami. Inilah kami, Dr. Hastomo, saya sendiri, Dr. Lydia, dan Dr. Diba. Terima kasih, Dok. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Terima kasih. Silakan teman-teman 5 menit lagi. Izin bertanya, Dok. Silakan. Untuk di tabel environment tadi, saya mau konfirmasi lagi, kalau yang di bagian pengunjung RS meningkat ini, apakah memang masuk di environment atau seperti yang tadi Dr. Grace bilang, apabila kita berhubungan dengan manusianya, itu masuk di man-nya. Seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Saya Hastomo, Dok, dari kelompok 5. Kenapa pengunjung rumah sakit yang meningkat di jam dan hari tertentu itu kami masukkan di environment? Karena menurut kami, kalau yang termasuk di man itu lebih kepada alokasi personil atau staff dari rumah sakit itu sendiri. Atau dari istilahnya problemnya dari internal rumah sakit. Itu yang masuk ke dalam man. Sementara kalau environment, meskipun pengunjung rumah sakit merupakan orang, tapi itu kan sebenarnya faktor faktor dari eksternal rumah sakit, Dok. Gitu. Dan ini selain pengunjungnya yang kami tekankan, kenapa kami masukkan di environment, karena juga ini pengunjungnya ini meningkat hanya di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu, biasanya di weekend atau juga di siang ke sore hari, Dok. Itu yang kami perhatikan di rumah sakit tersebut. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Menanggapi lagi, Dokter, saya Mutmainah dari kelompok 3. Boleh lihat slide yang material? Ini Dokter Grace, saya mau diskusi, Dokter. Ini kan di material ada analisa sebab yang jalur antrian screening itu tiba-tiba awal dijelaskan jalur antrian bla 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 dan ada pasien yang melewatkan screening. Ini apakah sebaiknya dijadikan ada pasien yang melewatkan screening ini seperti tadi Dokter Hastomo bilang kalau pasien itu masuk ke bagian bukan di bagian internal rumah sakit dimasukkan ke environment, atau memang bagusnya memang dimasukkan ke bagian material seperti ini? Terus
jalur antriannya itu kan bilang jalur antrian tidak jelas. Jalur antrian itu bukannya jadinya masuknya ke metode ya? Tapi itu saya mau coba untuk diskusi aja sih, bukan untuk ngebenerin atau apa. Gitu. Udah sih itu aja. Ya Dokter Ina, Iya, kami pun juga mengalami kebingungan yang sama dok untuk jalur antrian ini. Ini antara material, environment, atau metode individu. Oke, untuk Dokter Grace mungkin kami minta pencerahannya dok. Iya dokter. Jalur antrian ada masuk di SPO nggak? Dibuat SPO-nya nggak? Ada dok. Kalau di SPO-nya itu sendiri dok, sebenarnya tidak ada disebutkan jalur antrian dok, hanya memisahkan pasien dengan suhu di atas 37,5. Seperti yang tadi, mungkin bisa dilihat alurnya Kak Hotnidah, bagan alur. Jadi SPO-nya itu tercermin dalam bagan alur ini dok sebenarnya dok. Jadi tidak disebutkan jalur antriannya begitu dok. Cuman dalam pelaksanaan di lapangan karena ditemukan problem tadi jalur antrian yang tidak jelas gitu dok. Jadinya kami menawarkan sebuah solusi untuk membuat mengatasi hal tersebut dengan membuat sebuah jalur antrian yang lebih jelas dok, agar alur pasien atau pengunjung bisa lebih teratur. Iya, jadi maksudnya tergantung kesepakatan. Kalau lebih memprioritaskan, karena alur itu di mana-mana penting loh, hampir sama kuat dengan SPO. Karena alur itu diharapkan terjadi kepatuhan dari petugas. Ya bisa masuk metode sih. Baik dok, terima kasih dok masukannya dok. Ada lagi? Untuk yang pasien itu bagaimana dokter di tabel material? Sebenarnya tergantung kesepakatan kelompok. Kalau argumentasinya lebih mengarah faktor internal men-nya, ya silakan. Kan men-nya di situ lebih mengarah ke pasien sama lebih mengarah ke apa? Dokternya ya sama petugas rumah sakit. Maaf Pak, sebenarnya pasien masuk loh ke men-nya. Pengunjung mungkin bisa masuk lingkungan karena pasien itu masuk dalam area menjadi fokus PCC ya, patient center care kalau pasien. Jadi masuk di men-nya, pengunjungnya kan tidak setiap hari ada, jadi dia bisa masuk lingkungan. Koreksi dok, mungkin tadi maksudnya yang di jalur antrian itu untuk supaya pengunjung dok arus pengunjungnya lebih teratur gitu dok. Iya. Ini kan antrian masuk dok. Nggak apa-apa di environment-nya. Karena pengunjung itu kan tidak tiap hari dia datang. Iya. Jadi kalau pasien untuk ya? jalur antrian kenapa kami masukkan di material, karena kami melihat ini lebih kepada kurangnya penanda atau kurangnya kita bilangnya kurang adanya terlihat jalur antrian yang jelas dok. Makanya tadi kami tawarkan di actionnya adalah jalur antrian pindah di metode aja ya. Oh metode ya dok, baik dok. Baik dok, terima kasih dok. Ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya? Izin dok, bertanya dok. Edi dari kelompok 8 dok. Silakan. Ya, yang kelompok 8. Variabel yang main ya, yang main. Tabel yang mainnya. Ya ini kelompok sebenarnya menyebutkan tidak semua staf adalah medis. Sedangkan masalah utamanya tadi sebenarnya screening ya, pembagian alur yang diawali dengan screening. Kemudian
akhirnya terjadilah kurang personil. Apakah kelompok tidak berpikir mencoba memasukkan bahwa ini kan screening awal. Screening awal ini kita bisa mengedukasi staf non medis, walaupun tadi dalam plannya pun disebutkan ada staf non medis yang di sana. Apakah kelompok tidak merencanakan membuatkan edukasi, pelatihan ataupun simulasi terhadap tenaga non medis, sehingga kan kita tahu di rumah sakit itu tenaga medisnya sangat terbatas. Untuk screening awal, ya, misalnya kita bisa melibatkan tenaga depan, security atau helper yang lain, sehingga kita bisa menarik petugas medisnya lebih ke dalam. Misalnya kalau di UGD, di triase dalam, tapi screening awal di depannya itu tetap tenaga non medis. Karena kita melihat urgensinya, ya, terus kompetensinya sebenarnya pada screening awal kan tadi tugasnya mengecek suhu, anamnesa, dan sebagainya. Sedangkan tadi kelompok juga menyebutkan bahwa sudah menggunakan form baku yang setidaknya di checklist atau diisi, sehingga itu bisa menimbulkan scoring apakah dia masuk ke jalur COVID atau suspek COVID atau ke jalur hijau yang non-COVID. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi masukannya Pak. Masukannya sangat baik Pak. Bisa kami masukkan ke dalam rencana atau ke dalam plan Pak. Betul kata Pak Edi, karena dalam masa pandemi ini kan tidak semua staf medis kan pasti kadang-kadang ada keterbatasannya ya Pak ya. Misalnya harus menjalani isolasi karena terpapar COVID dan lain-lain. Jadi ketersediaan staf medis pasti tidak bisa tidak bisa terjamin selalu ada. Makanya kita lebih baik menggunakan resources atau sumber daya yang ada, yaitu kalau memang lebih banyak staf non-medis, kita berdayakan dengan perbanyak simulasi ya Pak ya, tadi maksudnya ya Pak ya. Simulasi dan pelatihan supaya mereka juga ngerti, nggak cuma harus mengandalkan staf medisnya. Baik Pak, terima kasih Pak Edi masukannya Pak. Ada lagi? Sudah lewat 5 menit. Izin bertanya, Dr. Grace. Wah, rame banget. Silakan. Ya. Izin bertanya, Dr. Grace. Ya, Pak Rahmat. Ya, saya Rahmat dari kelompok 11. Maaf, Dr. Astomo bisa ditunjukkan ke tadi tulang ikan. Oke. Saya agak, masih agak belum connect di bagian metode. Itu kok beda persepsi SPO screening. Padahal itu dibuat kemudian ada seleksi dulu kan baru baru diikuti SPO itu. Berarti ini jadi ada kerancuan efeknya yang lainnya gitu. Terima kasih. Ya Pak. Jadi dijelaskan di sini Pak, maksudnya Pak, SPO itu kan dibuat memang kan dari rumah sakit untuk dijalankan oleh seluruh staf rumah sakit ya Pak ya. Namun dalam praktiknya kan implementasinya pengertiannya bisa berbeda-beda antara satu staf medis dengan staf yang antara satu staf screening dengan staf yang lainnya. Sebagai contoh misalnya begini Pak, yang sering kelolosan itu adalah kan dalam SPO disebutkan ada pertanyaan mengenai riwayat demam dan batuk pilek 2 minggu terakhir. Nah, ada beberapa staf itu di lapangan yang kami lihat hanya pengertiannya sampai menanyakan kepada apakah ada demam, batuk pilek gitu Pak. Beberapa waktu terakhir misalnya, dia hanya men-screening dalam mungkin sekitar 3-4 hari belakangan, tidak sampai ke 2 minggu belakangan. Jadi yang sering kami ketemukan kelolosannya itu misalnya ternyata 2 minggu yang lalu si pasien ini ternyata punya riwayat demam atau punya riwayat batuk pilek, namun dapat stikernya hijau begitu Pak. Padahal harusnya dapatnya stikernya merah. Seperti itu Pak, contoh-contoh perbedaan persepsi di lapangan Pak. Oke, ya. Ya, jadi kan memang metode itu kalau tidak patuh berarti ada sesuatu. Nah, ini keluarnya di beda persepsi. Belum tentu dia tidak patuh karena ya dia nggak paham kayak tadi. Ya. Makanya Oke, ada lagi? Ya, izin Dok. Cukup sekian ya, sudah lewat 5 menit. Kasihan kalian mau melanjutkan yang lain. Udah boleh ditutup kan? Ada foto di akhir seksi ya, Dok?
tangan, tepuk tangan. Dokter Grace-nya sudah nggak ada kayaknya ya? Ibunya nggak ada nih. Udah ditutup langsung caw itu. Udah nggak ada. Ya, oke. Sampai ketemu.